Selamat pagi, selamat shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yafet Rofravanka NPM 21144 di 00332. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep civis secara etimologi dan terminologi. Arti civis etimologis yaitu pertama itu istilah civis secara etimologis berasal dari bahasa Latin civis cos sama dengan citizen atau penduduk sipil yang mempraktikkan demokrasi langsung dalam negara kota polis. Yang kedua, pada zaman Imperium Romawi, istilah civis berarti kehormatan. Civis Romanus sum atau sama juga aku warga Romawi. Arti civis terminologi. Menurut Henry Randall Whitey dalam majalah The Citizen dan Civis 1886 merumuskan civis adalah ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan manusia. 1. Manusia dalam perkumpulan yang terorganisasi atau sosial ekonomi, politik dan lain-lain. Dan 2. Individu dan dengan negara. Menurut Stanley Lemon 1961 dalam arti sempit, civis berkaitan dengan hubungan antar warga negara dengan warga yang meliputi status formal dalam negara, fungsi dan aktivitas formal dari lembaga-lembaga politik, menyangkut pemilihan umum, organisasi puncak dalam suatu negara, berbagai pengaturan lembaga-lembaga pelayanan kepada masyarakat, hak-hak serta tanggung jawab setiap warga negara. Dan selanjutnya menurut Edmond 1961 lagi. Ini bagian B. Dalam arti luas, civis berkenaan dengan segala sesuatu yang dapat menumbuhkan kualitas pribadi warga negara. Civis cabang politik. Civis pada dasarnya berisikan politikal demokrasi. Pertama, batasan tersebut menunjukkan kedudukan dan muatan civis, yaitu sebagai cabang ilmu politik yang berisi hak-hak, kewajiban-kewajiban warga negara atau demokrasi politik. Menurut A.S. Hombik, civis adalah batasan di atas menekankan civis sebagai bidang kajian tentang pemerintahan, hak-hak, kewajiban-kewajiban yang harus diketahui dan dilakukan negara, serta hak istimewa warga negara. Menurut Numan Somantri 1975, civis membicarakan 1. Hubungan warga negara dengan organisasi sosial, ekonomi, politik, keagamaan. 2. Bagaimana hak-hak asasi manusia dilindungi oleh negara. 3. Bagaimana hak-hak politik sendiri dan mengatur. 3. Bagaimana hak-hak politik sendiri dan mengatur kepentingan umum
dalam bentuk partisipasi dan kerjasama. 4. Bagaimana warga negara mengatur 3. Bagaimana hak-hak saya ulangi lagi 3. Bagaimana hak-hak politik warga negara itu dijalankan. 4. Bagaimana warga negara mengatur diri sendiri dan mengatur kepentingan umum dalam bentuk partisipasi dan kerjasama. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian civis mengalami perluasan. Menurut The National Education Association 1915 menetapkan the teaching of community civis berupa perluasan pengertian civis yang melampaui mekanisme pemerintah atau the mechanism of government dengan memasukkan kesejahteraan masyarakat ke dalamnya, atau Carter Vanguard 1959 halaman 99. Karena itu dikenal community civic, economic civic, dan vocational civic. Ekonomi civic pelajaran yang berkenan dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam bidang pemerintahan ataupun perusahaan swasta yang diharapkan dalam memberikan pemahaman dan konsep berekonomi bagi warga negara dengan berbagai macam konsep dan prinsip ekonomi yang diperlukan warga negara. Vocational civic. Bidang kajian civic ini menekankan pada upaya memahami persoalan pekerjaan dalam kaitan dengan kesejahteraan secara umum serta kajian warga negara yang didasarkan pada dunia kerja warga negara. Perkembangan civic di Amerika Serikat dan Indonesia. Awal kemunculan di Amerika Serikat, pelajaran civic mulai diperkenalkan pada tahun 1990 dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika atau Theory of Americanization, berorientasi pada pendidikan karakter, patriotisme, civic government, dan metode mengajar berorientasi pada fakultas psikologi. Yang berikut, menurut aliran fakultas psikologi, karakter warga negara yang baik dapat dihasilkan dengan melatih siswa berpikir dengan cara menghafal atau rote memorizing, mengarahkan dan menasehati mereka secara teratur dengan bahan-bahan yang baik. Cara ini mengarah pada pengajaran yang bersifat indoktrinasi atau parrot-like instruction atau watering down. Gerakan Community Civic 1907 dipelopori oleh W. A. Down untuk lebih fungsionalnya pelajaran tersebut bagi para siswa dengan menghadapkan mereka kepada lingkungan atau kehidupan sehari-hari dalam hubungan dengan ruang lingkup lokal, nasional maupun internasional. Gerakan CC disebabkan karena pelajaran civic pada saat itu hanya mempelajari konstitusi dan pemerintahan,
dengan kurang memperhatikan lingkungan sosial. CC juga ini dimaksud bahwa civic membicarakan pula prinsip-prinsip ekonomi dalam pemerintahan, usaha-usaha swasta maupun masalah pekerjaan warga negara atau Kartevin-Bock 1945. Gerakan Civic Education, gerakan dipelopori oleh Howard Wilson 1901 yang lebih berorientasi pada praktik-praktik kehidupan warga negara. Dua berikut tahun 1993 CE dipengaruhi oleh aliran flight psikolog sebagai kebalikan dari fakultas psikologi. Perubahan civic menjadi civic education. Dengan perubahan civic menjadi civic education berarti civic telah memilih orientasinya pada fungsi pendidikan dalam arti usaha-usaha dan proses pembinaan warga negara. Civic bertugas mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana adanya kontinum variabel para warga negara menurut kontinum konstitusi. Sedangkan civic education bertugas meluruskan, memperluaskan, mengembangkan, dan membina kontinum variabel tersebut pada kualitas dan taraf yang lebih tinggi, menunjukkan jalan dan usaha ke arah konstitusi menurut Ahmad Sanusi 1972. Isi civic mengambil bagian dari ilmu politik yang bagian demokrasi politik, teori majority rule, hak-hak kelompok minoritas, konsep-konsep demokrasi, teori demokrasi dalam pemerintahan demokrasi. Dua, konstitusi negara, sejarah legal status, masalah pokok dalam konstitusi negara, rangkaian krisis dalam pembangunan bangsa atau nasional building, identitas, integritas, penetrasi, partisipasi, dan distribusi kekuasaan. Input sistem politik, arti pendapatan umum terdapat kehidupan politik, studi tentang perilaku politik, partai politik dan kelompok penekan, persur grup, sistem kepartaian, fungsi partai politik, peran kelompok penekanan, dan hubungan masyarakat, public relation. 5. Pemilihan umum, maksud pemilihan dalam distribusi kekuasaan sistem pemilu. 6. Lembaga-lembaga mengambil keputusan, legislator dan kepentingan masyarakat. Bagaimana konstitusi memberi peran pengambilan keputusan kepada presiden, bagaimana presiden berperan sebagai legislator dan proses-proses kegiatan dalam legislatif. 7. Presiden sebagai kepala negara atau administrasi negara. Kedudukan presiden menurut konstitusi, kontrol lembaga legislatif terhadap presiden dan birokrasi, sistem dan mekanisme pemerintahan di bawah konstitusi, jasa-jasa pemerintahan atau perlindungan dan fasilitas, organisasi dan manajemen pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. 8. Lembaga yudikatif, sistem peradilan dan administrasi peradilan, hak dan kedudukan seorang dalam pengadilan, proses pengadilan, hubungan badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 9. Output sistem demokrasi politik, hak individu, kemerdekaan individu dan konstitusi. Dalam konstitusi, kebebasan berbicara, pers dan media massa, kebebasan akademis, perlindungan yang sama bagi warga negara, cara penduduk negara memperoleh keahlian warga negaraan. 10.
Kesejahteraan umum dan ketahanan negara. Tugas negara dan warga negara dalam mencapai kemerdekaan umum, hak-hak memiliki barang atau kekayaan, politik pajak untuk kesejahteraan umum, politik luar negeri dan keselamatan nasional, hubungan internasional. 11. Perubahan sosial dan demokrasi politik. Demokrasi politik dan pembangunan masa sekarang, bagaimana mengefektifkan dan mengisi demokrasi politik dan tantangan bagi warga negara dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi. Apa yang harus dilakukan dalam organisasi keluarga agama, pendidikan dan demokrasi politik. Objektif adalah warga negara dalam hubungan dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan dan negara, termasuk dalam objektif 1. Tingkah laku. 2. Tipe pertumbuhan berpikir. 3. Potensi yang ada dalam setiap diri warga negara. 4. Hak dan kewajiban. 5. Cita-cita dan aspirasi. 6. Kesadaran patriotisme, nasionalisme, pengertian internasional, moral Pancasila. Dan 7. Usaha kegiatan partisipasi tanggung jawab atau lokakarya, metodologi PKN 19. Mungkin itu saja penjelasan tentang materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.